Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fani Pangestu, NIM 23011090274. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model Research and Development dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah urgensi Research and Development dalam pembelajaran PAI. Dalam penelitian dan pengembangan R&D digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji efektivitas produk tersebut. Dalam proses pengembangan suatu media pembelajaran diperlukan suatu persiapan dan konsep. Lalu R&D juga berfungsi mendapatkan gambaran aktual tentang kenyataan, mengukur apa yang sedang dilakukan di sekolah, mengukur hasil dari berbagai metode dan teknik pendidikan yang ada. Tahap selanjutnya yaitu gambaran tersebut kemudian dikembangkan dengan mendesain validasi, revisi, uji coba sebuah produk. Dalam pandangan Imam Bawani, Research and Development atau R&D ini yang akan membantu kita untuk melakukan kreasi dan inovasi yang nantinya melahirkan produk yang terus-menerus disempurnakan. Tujuannya adalah menjamin kemudahan dan kenyamanan dalam bidang pendidikan Islam aspek akidah akhlak. Lalu model-model Research and Development dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah Research and Development akidah akhlak. R&D dalam pembelajaran akidah akhlak memberikan informasi kepada guru pendidikan agama Islam untuk menghadapi dinamika pendidikan. Nah, pembelajaran akidah akhlak tidak hanya membahas doktrin agama secara konteks klasikal. Pembelajaran akidah akhlak harus lebih inklusif, dinamis, dan berkembang. Untuk itu, Research and Development atau R&D adalah instrumen penting. Lalu langkah-langkah R&D dalam pembelajaran akidah akhlak menurut Imam Bawani, yang pertama adalah pencermatan potensi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga mendesain produk, yang keempat validasi, yang kelima revisi, yang keenam uji coba, ketujuh revisi, 8 uji coba permasalahan, dan yang kesembilan penggandaan produk. Lalu model Research and Development yang kedua yaitu Research and Development aspek Al-Quran Hadis. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah lebih menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam melakukan penelitian dan pengembangan hendaknya lebih kepada membantu ketercapaian tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis tersebut. Tahap-tahap Research and Development pembelajaran Quran Hadis dalam memetakan tahapan dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan Al-Quran Hadis, penulis selaras dengan konsep menurut Bock and Gall. Yang pertama, Research and Information Collecting, atau langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Lalu yang kedua, planning, termasuk dalam langkah ini menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan. Yang ketiga, develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Lalu yang keempat, preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Yang kelima, main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam adalah main field testing, biasanya disebut uji coba utama yang melibatkan khalayak lebih luas. Yang ketujuh yaitu operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas. Yang kedelapan, operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan, final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Dan yang ke-10 yaitu
Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak masyarakat luas. Lalu model research and development yang ketiga yaitu aspek fikih. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman, dan pembiasaan. Dalam konteks pembelajaran fikih, seperti yang diketahui, merupakan ilmu yang amali atau praktis yang tidak bisa dilepaskan dari setiap sisi kehidupan setiap muslim. Melihat keluasan kecakapan tersebut adalah ruang lingkup fikih tersebut pastinya harus selektif dalam memilih bahan ajar yang digunakan. Lalu research and development yang keempat yaitu research and development aspek sejarah kebudayaan Islam. Objek research and development pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menurut Imam Bawani menetapkan ada 8 unsur yang dapat dijadikan objek penelitian tentang aktivitas pembelajaran, antara lain peserta didik, pendidik, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, filsafat pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, filsafat pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dan juga manajemen pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Melalui Research and Development atau R&D mengidentifikasikan bahwa mata pelajaran PAI tidak stagnan. Hal ini PAI dapat berkembang dengan beragam model penelitian dan pengembangan. Beberapa model R&D dalam pembelajaran PAI berdampak pada proses pembelajaran di kelas, pengembangan lembaga, bahkan dinamika penelitian pendidikan Islam. Mas Riz. Ya Allah,